Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita ada pada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kasih setia Tuhan. Mari kita katakan bahwa Tuhan, kami mau hidup bagimu. Kami mau persembahkan hidup kami hanya padamu. Sebab Engkaulah pengharapan kami. Ku mau hidup bagimu Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita beri pujian, penyembahan dan pengagungan kita kepadanya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal akan turun dan menyertai kita semua dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan umat gembalaannya dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami mau memberi puji-pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Kami menaikkan syukur kami atas kasih setia dan pertolongan Tuhan bagi kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, Engkau telah memanggil kami untuk ada di tempat ini, memberi puji-pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan akan melawat dan memberkati, menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal perengan hingga pada akhirnya. Dan kiranya ibadah ini jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah itu baik bagi kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tidak berubah dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Dia yang luar biasa. Mari kita katakan, Allah itu baik. Kasih setianya
kita baik bagi kita semua sebagai anak-anaknya. Dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Jemaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita katakan, Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami bukan hidup kami lagi, tetapi Engkau yang memegang. Jadikan kami indah di hadapan-Mu. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami mau datang, Tuhan, segala kerinduan kami mau serahkan kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan Saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau kembali membawa kami sampai pada hari ini untuk menikmati kasih dan setia-Mu, berkat dan anugerah-Mu, sehingga ya Tuhan kami diizinkan kembali untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami, pengagungan kami kepada Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, pikiran dan perasaan kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu mengubahkan hidup kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini Tuhan mengizinkan kita kembali untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkati kita melalui ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Kisah Rasul pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu memutuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak dapat melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini saya mengajak kita untuk belajar di bawah satu tema, yaitu pilihan hidup benar di tengah tekanan persoalan. Sekali lagi tema kita pada hari ini, pilihan hidup benar di tengah tekanan persoalan atau tekanan pencobaan. Saudara-saudara,
ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan atau lebih, tentu kita akan memilih pilihan yang terbaik dan yang mudah untuk kita jalani. Ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan atau lebih, terkadang kita sulit untuk menentukan manakah pilihan yang terbaik. Terkadang kita sulit untuk menentukan manakah pilihan yang benar menurut kehendak Allah. Karena sering sekali benar menurut pilihan kita belum tentu benar bagi Allah. Oleh karena itu, sebelum kita menentukan pilihan yang benar dan terbaik bagi kita, baiklah kita berdoa dan mohon tuntunan Tuhan supaya Ia menolong kepada kita, Ia memberikan hikmat kepada kita untuk dapat memilih pilihan yang benar. Tentunya bukan benar menurut ukuran manusia, tentunya bukan benar menurut ukuran kita, bukan benar menurut perasaan kita benar, tetapi benar sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana jika kita diperhadapkan dengan dua pilihan yang sulit? Sering sekali kita salah, bahkan kita memilih dengan terpaksa. Ya. Kalau kita diperhadapkan dengan dua pilihan saja sulit, apalagi lebih dari dua pilihan. Kadang-kadang ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan itu, kita sudah tahu yang benar. Kita sudah tahu manakah pilihan yang terbaik. Namun karena tekanan masalah, tekanan persoalan, tekanan dari orang-orang yang ada di luar sana, pada akhirnya kita terpaksa harus menentukan pilihan yang salah, kemudian menyelamatkan diri dari persoalan-persoalan itu sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika keputusan salah, jika pilihan kita salah pada hari ini, itu pasti akan berdampak pada masa yang akan datang. Walaupun untuk sementara waktu dirasa lebih nyaman, lebih aman. Pilihan kita yang salah hari ini tentu akan membawa kita kepada satu kenyamanan sesaat, tetapi tidak untuk kenyamanan di masa yang akan datang. Karena memilih untuk kenyamanan sesaat, karena kita mau menghindar, kita mencoba untuk melepaskan diri dari persoalan itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jikalau iman kita lemah, maka kita akan jatuh pada pilihan yang salah. Jika iman kita lemah, kemudian kita bergantung dan mengandalkan hikmat dan kemampuan kita, maka kita akan jatuh kepada pilihan yang salah. Apalagi ketika kita memilih pada saat kita sedang berada dalam pencobaan. Pada saat kita memilih, kita sedang diperhadapkan hidup dan mati. Kalau pilihan yang salah, tentu akan diberikan jaminan kamu selamat. Artinya kamu akan hidup. Gitu. Walaupun di balik semuanya itu ada kepentingan pribadi, ada kepentingan kelompok. Tetapi jikalau kita berani untuk menjatuhkan pilihan yang tidak populer, yang sulit untuk dipilih pada saat orang berada dalam tekanan, yaitu pilihan hidup benar, maka kita akan hidup bukan hidup di hadapan manusia, tetapi hidup di hadapan Allah. Mungkin untuk sesaat waktunya kita akan merasa tertekan. Untuk sesaat lamanya kita akan merasa bahwa
kita dipersempit ruang gerak kita. Tetapi jikalau kita beriman kepada Tuhan, kita percaya akan pertolongan Tuhan, maka Ia akan menuntun kita kepada masa-masa yang indah, masa-masa yang penuh dengan harapan yang belum kita lihat hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita menentukan sebuah pilihan, pada saat kita sedang menghadapi tekanan, pada saat kita berada dalam tekanan masalah atau pencobaan, baiklah kita minta hikmat kepada Tuhan supaya kita tidak salah di dalam menentukan pilihan hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Rasul Yohanes dan Rasul Petrus diperhadapkan dengan dua pilihan yang sulit bagi mereka. Dua pilihan yang menentukan mereka hidup atau mati. Karena situasi pada waktu itu sedang memanas. Karena kehadiran orang-orang yang percaya kepada Kristus dan rasul-rasul itu dengan giat memberitakan Injil, dan banyak orang yang percaya kepada Kristus. Dan para imam-imam, para tua-tua Yahudi tidak menghendaki hal itu terjadi. Mereka meminta supaya rasul-rasul itu berhenti untuk memberitakan atau mengajar dalam nama Yesus. Mereka tidak suka dengan kehadiran rasul-rasul itu yang mengajar dan memberitakan Kristus. Dan pada akhirnya rasul-rasul itu menghadapi tekanan. Berhenti untuk memberitakan Injil atau terus taat kepada Tuhan. Ini adalah sebuah pilihan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada saat kita berada dalam pilihan yang sulit itu, sering sekali kita salah di dalam menentukan atau menjatuhkan pilihan. Tetapi tidak dengan rasul itu. Tidak dengan Petrus dan Yohanes ketika mereka harus membuat sebuah keputusan untuk memilih pilihan di tengah-tengah tekanan masalah atau tekanan pencobaan itu. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana Petrus dan Yohanes memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Memilih hidup benar di tengah-tengah tekanan masalah. Ia tidak dipengaruhi oleh masalah yang ada di sekitarnya untuk menentukan pilihan. Ia tegas dan berani untuk menentukan pilihan, bahwa dia harus menentukan pilihan, bahwa dia harus memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat bagaimana Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menentukan pilihan hidup benar di hadapan Tuhan. Yang pertama dapat kita lihat di dalam pembacaan kita pada hari ini, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 18 sampai dengan 20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan bicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Di sini muncul tantangan yang harus dihadapi oleh rasul-rasul itu. Ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar.
Di sini kita dapat melihat bahwa rasul-rasul itu dengan gagah berani, dengan hikmat Tuhan, berbicara di hadapan orang-orang yang melarang dia untuk memberitakan atau mengajar dalam nama Yesus. Jadi yang pertama adalah pilihan hidup benar adalah memilih untuk hidup taat kepada Allah saat diperhadapkan dengan pilihan yang tidak aman. Sekali lagi, memilih untuk hidup taat kepada Allah saat diperhadapkan dengan tekanan, masalah atau persoalan. Dengan tegas, Rasul itu menjawab bahwa silakan kamu putuskan. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Perhatikan. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dari sini kita dapat melihat jawaban yang benar. Dan tentu pertanyaan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes kepada imam-imam, kepada tua-tua Yahudi yang melarang mereka berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus akan kesulitan. Apakah taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah ia memberikan pertanyaan ini kepada imam-imam dan tua-tua Yahudi, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Lalu yang berikutnya, tetapi ayat 20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Rasul itu menyatakan tidak mungkin bagi kami untuk berdiam diri saja. Kami tahu yang benar, kami telah mendengar yang benar, kami telah melihat yang benar. Mungkinkah kami berdiam diri saja? Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Taat kepada manusia, apa taat kepada Allah. Di sini kita dapat melihat bahwa pada saat rasul-rasul itu menghadapi tekanan, mereka berani memutuskan hidup benar di hadapan Allah. Bukan taat kepada manusia, tetapi taat kepada Allah yang telah memanggilnya untuk pergi dan memberitakan Injil kepada semua orang. Luar biasa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tidak sedikit orang yang berani untuk memutuskan perkara yang seperti ini. Walaupun mereka didesak dari berbagai pihak, didesak di pengadilan. Berhenti kamu untuk memberitakan Yesus. Berhenti kamu mengajar dalam nama Yesus. Tekanan itu begitu luar biasa. Tetapi sikap kedua rasul itu juga luar biasa. Mereka dengan tegas mengatakan, kami pilih yang benar. Kami taat kepada Allah. Kami bukan taat kepada manusia yang melarang kami untuk melayani Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari hal ini kita dapat melihat bahwa pilihan hidup benar adalah memilih untuk hidup taat kepada perintah dan ketetapan Allah. Memilih hidup benar adalah pilihan hidup taat untuk menjalankan misi Allah, untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Sesuatu yang membuat kita juga kagum akan sikap mereka. Berani untuk memilih hidup taat walaupun mereka berada dalam tekanan, kesulitan, tekanan masalah, tekanan pencobaan dan
lain sebagainya. Inilah pilihan hidup yang benar yang pertama, yaitu memilih untuk hidup taat kepada Allah saat diperhadapkan dengan pilihan. Mereka diperhadapkan dengan tekanan masalah. Hal ini mengajar kepada kita, walaupun kita berada di tengah-tengah kesulitan, kita harus berani bersikap benar, yaitu menentukan yang benar di hadapan Allah, bukan benar menurut ukuran manusia, bukan benar menurut perasaan kita, bukan benar menurut pengetahuan kita, tetapi benar menurut kehendak Allah yang dapat kita pahami melalui kebenaran firman-Nya. Kemudian yang kedua, pilihan hidup benar di tengah tekanan masalah atau pencobaan adalah kita dapat lihat di dalam ayat 20 kembali, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Yang kedua adalah tetap berkomitmen demi kebenaran. Tetap berkomitmen demi kebenaran, memberitakan atau bersaksi tentang Kristus. Sebab tidak mungkin bagi kami, ya, perhatikan baik-baik ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang Dia, tentang apa yang telah kami lihat dan tentang apa yang telah kami dengar. Mereka tidak bisa menahan dirinya sebab dia tahu kebenaran. Mereka tidak bisa menahan dirinya sebab mereka tahu apa yang benar, apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak bisa diam, mereka harus berkata-kata, berbicara bahwa yang benar itu benar. Bahwa kebenaran itu harus dinyatakan, bahwa Kristus yang mereka beritakan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Adalah Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan segala jenis penyakit yang telah terbukti ketika orang lumpuh yang minta-minta di bait Allah itu meminta-minta sedekah, tetapi Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan pada saat itu orang lumpuh itu sembuh dalam nama Yesus. Itu telah membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Sang Juru Selamat. Dialah yang Rasul Yohanes dan Rasul Petrus beritakan. Ia tidak bisa berdiam diri. Bagaimana dia bisa berdiam diri? Sebab dia telah melihat kebenaran. Bagaimana dia bisa berdiam diri? Karena dia telah mendengar kebenaran. Dia harus membagikannya kepada semua orang, supaya semua orang yang tidak percaya kepadanya dapat percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah dua pilihan hidup benar di hadapan Tuhan di tengah-tengah masalah. Berani untuk memilih hidup taat, dan yang kedua adalah tetap berkomitmen demi kebenaran. Dan sikap rasul-rasul itu membuat imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi tidak dapat lagi menuduhkan apapun kepada mereka. Tidak dapat menuduhkan kesalahan apapun kepada mereka. Tidak dapat mencari jalan apapun untuk mendakwa mereka dan memasukkan ke dalam penjara. Tidak bisa. Akhirnya mereka angkat tangan dan menyerah. Ya, karena banyak orang yang percaya pada waktu itu. Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi angkat tangan dan melepaskan rasul-rasul itu. Kita lihat ayat 21. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya, perhatikan, walaupun ancamannya semakin keras, ya, semakin keras diancam, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak dapat melihat jalan untuk menghukum mereka. Ini dia. Sidang tidak mendapat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang banyak yang memuliakan Allah. Berhubung dengan apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi itu yaitu orang lumpuh yang disembuhkan di depan gerbang indah bait Allah. Ayat 22, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40
tahun umurnya. Orang lumpuh ini ya lumpuh sejak lahirnya. Dan umurnya pada saat dia sembuhkan lebih dari 40 tahun. Bayangkan, selama 40 tahun dia lumpuh dan tiba-tiba dia sembuh. Bukankah itu merupakan sebuah bukti kebesaran Tuhan? Bukti kebesaran kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Dan juga dalam hidup kita sampai pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Pada saat kita menghadapi tekanan masalah, pada saat kita menghadapi tekanan persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan yang sulit, bahkan lebih mungkin, beranikah kita bersikap seperti rasul-rasul itu? Walaupun kita harus berhadapan dengan tantangan, pilih ikut saya atau Tuhan, itu misalnya, pasti kita akan memilih Tuhan. Tetapi pada saat kita menghadapi tekanan, kadang-kadang kita sulit menentukan pilihan. Kita mau cari aman, pada akhirnya kita membohongi diri sendiri. Kita tahu yang benar, pada akhirnya kita memilih yang salah. Oleh karena itu saudaraku, jangan takut. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Pilihlah pilihan hidup benar di hadapan Tuhan. Pilihlah hidup taat kepada Tuhan. Ketika engkau diperhadapkan untuk memilih taat kepada ketidakbenaran, kepada pilihan manusia yang tentu akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan yang kedua, mari kita tetap berkomitmen demi kebenaran. Katakan ya bila iya, katakan tidak bila kita tidak. Katakanlah apa yang kita dengar, katakanlah apa yang telah kita lihat, katakanlah apa yang kita rasakan. Jangan katakan lebih daripada itu. Karena itu akan menjadi saksi bagi banyak orang yang akan membuat banyak orang diberkati oleh Tuhan dan percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita untuk bersikap benar di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita untuk senantiasa taat kepada Tuhan dan berkomitmen demi kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan hati kami, iman kami, hidup kami di hadapan Tuhan. Baik saudara kami yang mendengar di tempat ini, mendengar yang di rumah, maupun di tempat-tempat lain yang tidak kami tahu di mana mereka berada. Tuhan kiranya akan memberkati mereka. Sehingga mereka juga ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan, mampu memilih hidup benar di tengah-tengah tekanan masalah. Hidup taat kepada Allah di tengah-tengah banyak pilihan untuk taat kepada manusia dan berkomitmen demi kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau kiranya akan memberkati mereka dengan semua permasalahan yang sedang mereka hadapi. Permasalahan rumah tangga, permasalahan pekerjaan, usaha bisnis. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tuhan rangkul mereka, jangan biarkan mereka berjalan sendiri Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan di masa-masa sulit ini Tuhan. Sehingga mereka senantiasa akan merasakan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Yang sedang bergumul ya Tuhan untuk mencari pekerjaan, Tuhan juga memberkati mereka Bapa. Engkau menolong mereka, tuntun mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan mereka, yang lemah imannya Tuhan kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka semua kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk keberadaan kami di tempat ini. Tuhan kiranya akan memberkati Tuhan lingkungan kami, desa Tuke ini Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan yang sedang kami hadapi, Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami melawat tempat kami di mana kami berada Tuhan. Biarlah kemuliaan surgawi terpancar dari surga memenuhi tempat kami di tempat ini Tuhan, sehingga kehadiran kami di tempat ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tetangga kiri, kanan, depan, belakang kami diberkati Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk keamanan desa Tuke ini. Kiranya Tuhan akan memberkati, kiranya Tuhan akan berjaga-jaga di tempat ini. Kiranya pasukan malaikat surgawi berlaksa-laksa ya Tuhan akan hadir
di desa Tuke ini Tuhan, dan membentengi kami, menjauhkan kami dari provokasi-provokasi yang tidak benar, yang akan membuat kesatuan kami terpecah belah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jaga dan sertai kami, lingkungan kami ya Tuhan, dari berbagai latar belakang yang berbeda Tuhan, Engkau jaga, Engkau sertai kami. Kami berdoa untuk desa Dalung Tuhan, Engkau memberkati Perbekal Desa Dalung, Engkau memberkati Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Tuhan, di mana kami ada, Tuhan kiranya akan memberkati. Terus Tuhan jaga kami, sertai kami, supaya keberadaan kami di tempat ini Tuhan tetap aman dan situasi tetap kondusif. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Engkau kiranya akan memberkati, khususnya ya Tuhan, penyebaran corona juga masih terjadi sampai pada saat ini. Kami berdoa Tuhan kiranya menolong dan memberkati, supaya semuanya kami terlindungi dan aman dalam naungan kasih sayang Tuhan saja. Kami berdoa untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintahan kami, Tuhan kiranya akan memberkati dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Kau kiranya akan memberkati mereka, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, supaya mereka dapat memimpin negeri ini keluar dari setiap persoalan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa, di kota, di tempat-tempat terpencil. Tuhan memberkati mereka, Tuhan senantiasa cukupkan apa yang mereka butuhkan, sehingga nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami Bapa, dan kami berdoa juga untuk kegiatan kami selanjutnya, kegiatan-kegiatan ibadah yang akan kami laksanakan ya Tuhan, khususnya di dalam melewati masa-masa sulit dan akan memasuki era baru, yaitu new normal. Tuhan kiranya akan memberkati dan menolong kami, supaya kami juga ya Tuhan lebih leluasa lagi beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Syafaat kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar, kita semakin berbaharui, kita semakin hidup taat pada Tuhan dan berkomitmen untuk kebenaran. Dan kini tiba saat kita akan memberikan korban syukur kita melalui korban persembahan. Mari kita angkat pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 302, Iring Maha Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita memiliki Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Mari kita katakan bahwa Tuhan, kami mau memberi kehormatan, kami mau angkat suara kami, sebab Engkau adalah Allah yang besar.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama kembali menundukkan diri di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, yang berkenan menyertai memimpin ibadah kami melalui puji-pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Melalui korban syukur telah kami berikan doa kami dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah rangkaian ibadah ini Tuhan akan membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan akan membawa kami semakin merindukan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Pada akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan ini, dan kami mohon berkat Tuhan turun atas kami semua, ke dalam semua aktivitas dan pekerjaan kami, ke dalam rumah tangga kami, dan ke dalam segala sesuatu yang kami lakukan dan kami kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar dengan setia di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati engkau. Tuhan kiranya mengaruniakan kepadamu kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Tuhan akan mengaruniakan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan akan membuat engkau berhasil dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan dan engkau lakukan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan dan pemeliharaan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga terus memuji-Mu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.